Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Lingkungan Bisnis dan Manajemen kelas E akan mempresentasikan tentang dinamika perilaku dalam organisasi. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Dinda Karisma NPM 008. Yang kedua, Melinda Seviona NPM 014. Yang ketiga, Wulandari Hidayanti NPM 023. Yang keempat, Sri Lestari NPM 028. Yang kelima, Fulan Yustin NPM 042. Yang keenam, Afif Akbar Syahputra NPM 029. Yang ketujuh, Zahrul Fitriansyah NPM 080. Dan yang terakhir, Sabira Prihar Anindita NPM 216. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang interdisipliner yang didedikasikan untuk pembelajaran sikap, perilaku, dan kinerja manusia dalam sebuah organisasi. Perilaku organisasi mengambil konsep dari banyak disiplin ilmu, di antaranya psikologi, sosiologi, antropologi budaya, teknik industri, ekonomi, etika, dan konseling kejujuran serta manajemen. Kewargaan organisasi adalah kecenderungan setiap orang untuk saling membantu dan mengarahkan upaya lebih daripada yang diharuskan untuk berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Seorang pegawai dapat menunjukkan kewargaan organisasi dengan menjadi pekerja yang berdaya tolong bagi rekan kerja dan pelanggan. Selanjutnya adalah sikap. Permasalahan sikap artinya ada beberapa kualitas konsisten dari orang tersebut yang mempengaruhi perilakunya secara negatif. Seorang pegawai yang memiliki permasalahan sikap akan sulit untuk dijadikan teman, selalu mengeluh dan menimbulkan masalah, dan secara keras menolak ide-ide baru. Sikap adalah evaluasi, baik positif ataupun negatif, yang memberi kecenderungan pada seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Memahami sikap pegawai adalah hal penting bagi manajer karena sikap dapat menentukan bagaimana orang-orang menafsirkan lingkungan kerja mereka, berinteraksi dengan yang lain, dan berperilaku dalam bekerja. Ada beberapa unsur-unsur penyusun sikap, di antaranya ada kognitif atau pemikiran, yang kedua ada afektif atau perasaan, yang ketiga ada perilaku. Yang pertama, kognitif atau pemikiran. Unsur kognitif yang membentuk suatu sikap adalah keyakinan, opini, dan informasi yang dimiliki seseorang tentang objek dari sikapnya, seperti pengetahuan tentang apa yang dituntut dari suatu pekerjaan atau opini tentang kemampuan diri. Yang kedua ada afektif atau perasaan. Emosi atau perasaan seseorang terhadap objek dari sikapnya, seperti benci atau suka terhadap suatu pekerjaan. Yang ketiga ada perilaku, yaitu maksud seseorang untuk berperilaku terhadap objek dari sikapnya dalam cara tertentu. Selektivitas perseptual. Selektivitas perseptual adalah proses yang dilakukan oleh para individu untuk menyaring dan memilih berbagai objek dan stimulus yang bersaing untuk merebut perhatian mereka. Orang-orang biasanya berfokus pada stimulus yang memenuhi kebutuhan mereka serta sesuai dengan sikap, nilai-nilai, dan kepribadian mereka. Distorsi perseptual. Hal yang perlu diperhatikan di lingkungan kerja adalah distorsi perseptual, yaitu galat dalam penilaian perseptual yang muncul akibat kekeliruan dalam bagian proses perseptual tertentu. Salah satu galat perseptual adalah stereotip, yaitu kecenderungan untuk mengelompokkan sesuatu ke dalam suatu kelompok atau kategori luas. Misalnya, perempuan berkulit hitam, lanjut usia, atau laki-laki berkulit putih menyandang cacat. Pengatributan. Pengatributan adalah penilaian tentang hal-hal yang menyebabkan perilaku seseorang, sesuatu tentang orang itu, atau tentang situasi yang ada. Pengatributan internal mengatakan bahwa karakteristik orang itulah yang menyebabkan perilakunya. Ada 3 faktor yang menentukan apakah suatu pengatributan bersifat internal ataupun eksternal.
Yang pertama yaitu kejelasan, menjelaskan tentang apakah perilaku tersebut tidak lazim untuk orang itu. Jika perilakunya sangat jelas, pemersepsi akan melakukan pengatributan eksternal. Yang kedua yaitu konsistensi, menjelaskan tentang apakah orang yang diamati memiliki riwayat perilaku serupa. Orang biasanya melakukan pengatributan internal terhadap perilaku yang konsisten. Dan yang ketiga yaitu konsensus, menjelaskan tentang apakah orang lain cenderung merespons situasi serupa dengan perilaku yang sama. Kepribadian dan perilaku. Kepribadian atau personality seseorang adalah serangkaian karakteristik yang mendasari pola perilaku yang relatif stabil dalam merespons ide-ide, objek-objek, atau orang-orang di lingkungan. Para manajer yang menghargai perbedaan kepribadian para pegawai, mereka mempunyai pemahaman tentang jenis perilaku kepemimpinan yang akan paling berpengaruh. Karakteristik kepribadian. Kepribadian dapat dipandang melalui karakter, yaitu karakteristik kepribadian yang ditampilkan seseorang secara konsisten. Ada 5 dimensi umum yang menggambarkan kepribadian. Kelima dimensi ini disebut faktor-faktor kepribadian atau Big Five Personality Factors. Menggambarkan sifat ekstrovert, keramahan, kehati-hatian, stabilitas ekonomi, dan sikap terbuka terhadap pengalaman. Yang pertama, yaitu sikap ekstrovert, menjelaskan tentang sejauh mana seseorang bersikap supel, ramah, asertif, dan merasa nyaman dengan hubungan interpersonal. Yang kedua, yaitu keramahan, menjelaskan tentang sejauh mana seseorang dapat bergaul dengan orang lain dengan berperilaku baik, disukai, kooperatif, memanfaatkan, memahami, dan mempercayai. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya, yaitu karakter kepribadian yang dimana sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya ada sifat ekstrovert, keramahan. Nah, yang ketiga ini ada stabilitas emosional atau sejauh mana seseorang bersikap tenang, antusias, dan percaya diri. Nah, kebalikan dari itu kayak sikap tegang gitu kan, tertekan, murung, atau gelisah. Nah, kepribadian ini itu adalah ketika mengalami suatu permasalahan itu seringkali menyebabkan emosi mereka. Jadi ketika ada permasalahan mereka tetap bersikap tenang, antusias, dan percaya diri untuk mengambil suatu keputusan atas tindakan yang akan mereka lakukan. Nah, yang keempat ini ada kehati-hatian, yaitu sejauh mana seseorang fokus terhadap sejumlah tujuan. Nah, sehingga mereka berperilaku secara tanggung jawab, dapat diandalkan, gigih, atau berorientasi prestasi. Jadi seseorang yang memiliki kepribadian ini itu ketika ingin mengambil suatu keputusan atau rencana, pasti yang mereka rencanakan itu dalam jangka yang panjang dan pengambilan keputusan mereka itu dilakukan secara hati-hati. Jadi mereka tidak melakukan keputusan tersebut untuk gegabah gitu, untuk menghambat adanya suatu permasalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Nah, yang terakhir ini ada sikap terbuka, yaitu terhadap pengalaman sejauh mana seseorang memiliki minat yang luas dan imajinatif, kreatif, peka terhadap seni, dan bersedia mempertimbangkan ide-ide baru. Nah, dari ini itu adalah seseorang yang memiliki kepribadian ini itu cenderung ketika kita diskusi itu seringkali menyampaikan suatu ide-ide ataupun inovasi yang mereka miliki untuk hal-hal yang masa mendatang gitu. Jadi rencana-rencana yang memiliki ide yang kreatif. Nah, faktor-faktor ini merupakan sebuah kontinuum, artinya seseorang dapat mempunyai kadar rendah, sedang, atau tinggi untuk masing-masing kualitas. Nah, dari 5 kepribadian yang telah dijelaskan tadi itu memang sangat penting, tetapi bukan tolak ukur suatu kesuksesan seseorang gitu. Sebuah penelitian itu menemukan bahwa 4 dari 10 yaitu eksekutif terkemuka ternyata bersifat introvert. Jadi entah itu introvert ataupun ekstrovert itu mereka masing-masing memiliki kualitas gitu. Entah itu rendah, sedang ataupun tinggi. Nah, misalnya dalam sifat ekstrovert itu keuntungan yang dimiliki seperti perusahaan-perusahaan itu kan menghendaki para manajer yang mudah bekerja sama dengan orang lain. Itu mendapatkan banyak pertolongan dari banyak orang gitu. Entah itu di dalam ataupun di luar organisasi. Hal tersebut itu adalah keuntungan yang dimiliki. Jadi
setiap kepribadian itu, entah itu introvert atau extrovert, itu memiliki keuntungan masing-masing. Nah, yang selanjutnya ini adalah kecerdasan emosional atau EQ, mencakup ada 4 unsur dasar, yaitu yang pertama adalah kesadaran diri. Nah, unsur ini sadar akan apa yang dirasakan merupakan dasar semua unsur lain. Orang yang akrab dengan perasaan mereka lebih mampu memadu kehidupan dan tindakan mereka. Kesadaran diri yang tinggi berarti tidak dapat menilai kelebihan dan kekurangan diri sendiri secara akurat serta memiliki kepercayaan diri. Jadi intinya kesadaran diri itu kita sadar bahwasanya setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, dari kelebihan masing-masing tersebut itu kita tetap harus memiliki kepercayaan diri dalam melakukan suatu kegiatan dan yang lainnya gitu. Orang yang mengenal diri mereka atau mengenal kepribadian mereka itu seringkali lebih mampu dalam kehidupan gitu dan tindakan apa yang akan mereka lakukan ketika ada permasalahan yang terjadi. Yang kedua adalah manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi yang meluap dan merusak serta menyeimbangkan suasana hati sehingga kecemasan, kegelisahan, ketakutan, atau kemarahan tidak menutupi pemikiran dan menghambarkan hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi intinya ketika kita melakukan sesuatu hal, kita itu perlu manajemen diri, jadi mengontrol diri sendiri agar tidak melebihi dari batasan. Nah, yang ketiga ini ada kesadaran sosial, yaitu kemampuan memahami orang lain dan menunjukkan empati yang berarti mampu merasakan perasaan orang lain, yaitu tanpa mereka harus mengatakan. Nah, orang yang memiliki kesadaran tinggi itu mampu memahami sudut pandang yang beragam dan berinteraksi secara efektif dengan berbagai jenis orang. Jadi, intinya itu adalah kita sebagai suatu makhluk sosial itu kan hidup secara bermasyarakat gitu kan, bukan individualis. Jadi kita perlu interaksi dengan orang lain. Nah, interaksi tersebut itu bisa dilakukan dengan cara memahami orang lain gitu kan, menunjukkan empati, simpati dan sebagainya. Nah, itu merupakan hal yang perlu kita lakukan untuk merasakan perasaan orang lain tanpa mereka harus mengatakan. Nah, orang yang cenderung memiliki kesadaran sosial yang tinggi itu mengetahui gitu beragam kepribadian ataupun sifat-sifat orang-orang yang dari jenis-jenis lingkungan. Yang terakhir ini adalah manajemen hubungan, yaitu ketika kita sudah melakukan interaksi dan sebagainya, hal yang perlu kita lakukan juga adalah memanajemen hubungan atau mengontrol hubungan tersebut agar tetap dalam hubungan positif gitu. Jadi intinya dari semua 4 dasar itu adalah kecerdasan emosional ini sangat diperlukan gitu, entah itu bagi pegawai ataupun sebagainya. Nah, terutama bagi manajer gitu kan. Untuk manajer itu mereka bertanggung jawab gitu, untuk mempengaruhi orang lain, makanya kecerdasan emosional ini itu diperlukan. Nah, sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh kepribadian memiliki 4 bidang hubungan kepribadian yang penting bagi para manajer, yaitu yang pertama adalah locus kontrol. Seseorang berbeda berkenaan dengan apa yang cenderung ia akui sebagai sebab akibat kesuksesan dan kegagalan pada dirinya. Dirinya menentukan apakah ia menempatkan tanggung jawab utama di tangannya sendiri atau pada kekuatan luar. Penelitian mengenai locus kontrol menunjukkan bahwa perbedaan nyata dalam perilaku pada cakupan yang luas. Orang-orang yang memiliki locus kontrol internal akan lebih mudah dimotivasi karena mereka meyakini penghargaan yang nantinya akan mereka dapatkan adalah hasil kinerja yang maksimal. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki locus kontrol eksternal lebih sulit dimotivasi karena kurang terlibat dalam pekerjaan mereka, lebih cenderung menyalahkan orang lain ketika berhadapan dengan evaluasi kinerja buruk,
tetapi lebih patuh dan lebih dapat menyesuaikan diri, dan karenanya mereka lebih mudah untuk diatur. Yang kedua adalah otoriter atau otoritarianis. Adalah paham bahwa perbedaan kekuasaan dan perbedaan status haruslah ada dalam sebuah organisasi. Individu dengan otoriter tinggi cenderung mementingkan kekuasaan dan kekuatan, mematuhi wewenang besar di atas mereka, menganut nilai-nilai konvensional, menilai orang lain secara kritis, dan melawan keterlibatan perasaan-perasaan subjektif. Tingkat otoriter seorang manajer mempengaruhi bagaimana ia akan memegang dan membangun kekuasaannya. Yang ketiga adalah Machiavellianis. Dimensi kepribadian lain yang dapat membantu memahami perilaku kerja yang dicirikan perolehan kekuasaan dan manipulasi terhadap orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam situasi yang strukturnya longgar, orang menganut Machiavellianis akan secara efektif mengambil alih kontrol, dan orang yang tidak menganut Machiavellianis rendah akan dapat maju di bawah situasi yang benar-benar terstruktur. Sedangkan orang-orang dengan Machiavellianis tinggi akan bekerja secara objektif dan tidak memihak. 4. Daya pemecahan masalah dan indikator Myers-Briggs. Manajer juga harus menyadari bahwa setiap orang dapat mengatasi masalah dan membuat keputusan dengan cara yang berbeda. Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengalami daya pemecahan masalah muncul dari hasil Bristol. Cari Junjung meyakini bahwa perbedaan adalah hasil dan pilihan kita dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi. Adapun 4 daya pemecahan masalah yaitu daya pribadi, yaitu penginderaan pikiran, tindakan kecenderungan, yaitu menekankan detail fakta kepastian, pemikiran cerdas dan berpengaruh, berfokus pada tujuan jangka pendek yang realistis, dan mengembangkan aturan untuk menilai kinerja. Pekerjaan yang cocok yaitu akuntansi, produksi, program komputer, penelitian pasar, dan teknisi. Yang kedua yaitu intuisi pikiran, menulis berurusan dengan permasalahan teoritis dan teknis, pemikir yang kreatif, progresif, dan perseptif, berfokus pada kemungkinan dengan menggunakan analisis pribadi, dapat memikirkan sejumlah pilihan dan permasalahan secara serempak. Pekerjaan yang cocok yaitu desain sistem, analisis sistem, hukum manajemen, bisnis, pengajaran ekonomi. Penginderaan perasaan, menunjukkan perhatian pada permasalahan kehidupan umat manusia saat ini, bersifat pragmatis, analitis, metodis, dan teliti, berfokus pada menyusun organisasi untuk kepentingan orang banyak. Pekerjaan yang cocok yaitu supervisor, konseling, negosiasi, penjualan, dan wawancara. Yang terakhir yaitu intuisi perasaan, menghindari hal-hal spesifik, bersifat dramatik, partisipatif, berorientasi pada banyak orang dan senang menolong, berfokus pada pandangan umum, tema yang luas, dan perasaan, menetralisasikan pengambilan keputusan, mengembangkan aturan-aturan baru. Pekerjaan yang cocok yaitu humas, pengiklanan, sumber daya manusia, politik, dan layanan pelangganan. Oke, yang selanjutnya adalah kepatutan orang pekerjaan. Kesesuaian kemampuan dan kepribadian seseorang dengan sebuah pekerjaan disebut dengan kepatutan orang pekerjaan atau person job fit. Ketika seseorang manajer telah berhasil melakukan kepatutan orang pekerjaan, para pegawai akan lebih cenderung dapat berkontribusi serta memiliki tingkat kepuasan kerja dan komitmen yang lebih tinggi. Pembelajaran. Pembelajaran atau disebut learning adalah perubahan yang terjadi dalam perilaku atau kinerja yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Manajer-manajer yang sukses memerlukan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan khusus untuk beradaptasi terhadap perubahan di dunia sekitar. Maka dari itu, seseorang manajer harus belajar.
proses pembelajaran. Setiap orang memiliki proses dalam pembelajaran mereka. Maka dari itu, pembelajaran sebagai siklus yang terdiri dari 4 langkah, yaitu pengalaman nyata, pengamatan reflektif, konseptualisasi abstrak, dan eksperimentasi aktif. Artinya, pertama, seseorang berhadapan dengan pengalaman yang nyata, peristiwa tersebut diikuti oleh pemikiran dan pengamatan reflektif yang menghasilkan konseptual abstrak dan pada akhirnya pada eksperimen aktif untuk menghasilkan pengalaman baru serta siklus yang sifatnya berulang. Di sini kita lihat ada bagian belajar. Jenis gaya belajar yang pertama adalah affecture, pengalaman nyata. Pengalaman belajar yang dominan adalah pengalaman nyata dan pengamatan reflektif. Selanjutnya ada apakah gaya Anda seperti ini? Baik, gaya dari Avenger adalah baik dalam menciptakan ide, melihat situasi dari banyak perspektif dan sadar arti dari nilai, tertarik pada masyarakat. Lalu bidang yang dipilih adalah manajer SDM, konseling, dan pengembangan organisasi. Yang selanjutnya jenis gaya belajar asimilator, kemampuan belajar yang dominan, konseptualisasi abstrak, pengamatan reflektif. Terus gayanya baik dalam menciptakan jalan pikir yang induktif, menciptakan model teoritis, dan menggabungkan pengamatan berlainan menjadi sebuah penjelasan terpadu, cenderung tidak terpeduli pada orang-orang daripada ide yang konsep abstrak. Lalu bidang yang dipilih adalah penelitian dan perencanaan strategis. Yang selanjutnya adalah converger. Ada konseptualisasi abstrak, eksperimentasi aktif, lalu baik dalam mengambil keputusan, mewujudkan ide, dan menciptakan jalan pikiran hipotesis dan deduktif, lalu lebih memilih berhadapan dengan tugas teknisi daripada persoalan interpersonal. Yang dituju adalah teknis, akomodator atau pengalaman nyata, eksperimen aktif, lalu baik menjalankan suatu keputusan, mewujudkan rencana, dan terlibat dalam pengalaman baru, cenderung santai bersama orang-orang, tetapi terkadang tidak bersabar. Yang dituju adalah pemasaran dan penjualan. 4 gaya tersebutlah yang diuraikan peneliti dalam pembelajaran mendasar sebagai seseorang manajer baru. Gaya belajar penting untuk menentukan bagaimana dalam bertindak memutuskan suatu pengambilan keputusan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Stres dan manajemen stres. Hampir semua manajer pada suatu waktu di perusahaan dihadapi dengan permasalahan yaitu stres di tempat kerja. Stres adalah respons psikologis dan emosional dari seorang individu terhadap pemicu eksternal yang memberikan tuntutan fisik atau psikologis pada individu tersebut dan menciptakan ketidakpastian serta kurangnya kontrol diri ketika hasil yang penting dipertaruhkan. Pemicu adanya stres mungkin bisa karena ketidakmampuan untuk mencapai tujuan, kegelisahan, ketakutan, dan sebagainya. Seseorang yang cenderung stres mengalami dampak buruk seperti mudah mengamuk, lebih mudah tersinggung, menarik diri dari orang sekitarnya, lebih sering tidak masuk, dan sebagainya. Sangat jelas stres yang berlebihan adalah hal yang berbahaya bagi para pegawai serta bagi perusahaan. Perilaku tipe A dan tipe B. Pola perilaku tipe A terdiri atas daya bersaing yang ekstrim, tidak sabaran, agresif, dan kesetiaan pada pekerjaan. Sebagian besar orang tipe A adalah orang-orang yang berenergi tinggi dan mungkin akan mencari posisi yang berkuasa atau bertanggung jawab. Sebaliknya, pola perilaku tipe B menunjukkan perilaku di pola A tapi dengan kadar yang sangat rendah. Oleh karena itu, tipe B cenderung tidak mengenal konflik dengan orang lain dan memiliki gaya hidup yang rileks dan seimbang. Orang tipe A cenderung memiliki penyakit yang berhubungan dengan stres daripada orang tipe B. Penyebab stres kerja. Stres di tempat kerja adalah faktor yang besar dan menentukan keputusan seseorang untuk mengakhiri hidup. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengenali faktor pembuat stres adalah untuk memikirkan stres yang diciptakan oleh tuntunan pekerjaan dan stres yang diciptakan oleh tekanan dan konflik antar orang.
Penyebab stres kerja dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tuntunan pekerjaan yang berasal dari tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang yang memegang pekerjaan tertentu. Tuntunan pekerjaan kadang menyebabkan stres karena adanya ambiguitas peran, yang berarti bahwa tidak mendapat kejelasan tentang perilaku tugas yang diharapkan dari diri mereka. Yang kedua, tuntutan interpersonal, yaitu berhubungan dengan hubungan-hubungan organisasi apabila terjadinya konflik di antara mereka. Maka dari itu, seorang manajer haruslah mengenali kondisi yang menyebabkan stres di tempat kerja, guna meringankan stres yang berlebihan dan seharusnya tidak perlu ada bagi para pegawai. Respon inovatif terhadap manajemen stres. Beragam teknik dapat membantu individu untuk mengatur stres. Terdapat strategi-strategi dasar, yaitu strategi yang membantu pegawai untuk tetap sehat, olahraga secara rutin, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang menyehatkan. Manajer memiliki kontrol langsung terhadap banyak hal yang membuat orang stres, termasuk perilakunya sendiri. Maka dari itu, ada beberapa pendekatan proaktif yang dilakukan manajer untuk melawan tingkat stres yang makin tinggi di tempat kerja. Yang pertama, pegawai dapat beristirahat sejenak dengan tenang kapanpun mereka merasa perlu. Karena istirahat adalah investasi berharga di mana pegawai dapat bekerja kembali dengan energi yang telah diperbarui dan perspektif yang segar. Yang kedua, program pelatihan dan konversi dapat membantu orang-orang mengidentifikasi stres dan mengajari mereka mekanisme dalam menghadapi stres. Yang terakhir yaitu intervensi manajer adalah tren yang makin tumbuh di perusahaan-perusahaan yang baik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.